kita kembali dikejutkan, dikagetkan dengan pernyataan terbuka dari Marty Sampson, seorang penulis lagu, penyembah dari gereja besar yang bernama Hillsong, menyatakan diri I am not in anymore. Dia menyatakan saya tidak lagi in sebagai orang Kristen, tidak lagi in melayani Tuhan karena dia telah kehilangan imannya. Nah, atas pernyataan ini maka saya memberi pendapat yang pertama, saya mengucap syukur, berterima kasih atas kejujuran, ketulusan dia menyatakan diri kehilangan imannya. Kenapa? Karena dengan jujur juga kita harus akui, ada berapa banyak sekarang orang yang masih ada di mimbar gereja berkhotbah, memimpin pujian, melayani Tuhan, mungkin lewat singer, lewat musik dan lain-lainnya, tapi hatinya sudah tidak percaya kepada Tuhan, tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi harus melayani karena di situ income-nya, di situ pendapatannya. Maka kita bisa mengerti Marty Sampson ini, kita harus berterima kasih. Coba kita bayangkan dia terus produksi, menciptakan lagu, menyanyi, menyembah, sementara hatinya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Maka yang pertama, saya mengucap syukur atas kejujurannya. Yang kedua, lewat peristiwa ini kita bisa belajar bahwa dikelilingi dengan pengkhotbah besar, gereja besar, nama besar, tidak menjadi jaminan untuk bisa memelihara iman kita. Bukankah Hillsong baru saja mengadakan konferensi tahunan yang besar setiap bulan Juli? Baru saja pendeta-pendeta besar seluruh dunia boleh bilang hadir, dan saya percaya dia ada di situ melayani. Dia dengar firman-Nya, tapi tidak menjamin dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, gereja besar, nama besar, pengkhotbah besar, apapun yang besar-besar, tidak memberi jaminan untuk kita terus bisa memelihara dan menjaga iman kita. Ketiga, mengingatkan saya akan Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Ayat ini menjelaskan dengan sederhana yang bisa menyebabkan kita, atau kita bisa mengerti pelayanan kita itu lama-lama bisa mundur dan bahkan sampai kita bisa kehilangan iman kita seperti yang terjadi baru-baru ini. Ayat ini menjelaskan tentang kutuk dan berkat. Kalau kutuk itu terjadi dimulai dengan mengandalkan kekuatan manusia. Berkat dimulai dengan kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita menulis lagu, menciptakan lagu, waktu kita menulis buku, waktu kita menyusun khotbah, apapun yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan, sumbernya kekuatan Tuhan atau kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, firman Tuhan di sini menjelaskan hatinya semakin menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya semakin dekat kepada Tuhan. Sekarang kita bisa cek, kita melayani di mimbar gereja atau melayani dimanapun, apakah hati kita semakin dekat kepada Tuhan? Kalau hati kita semakin ragu, hati kita semakin banyak pertanyaan, jangan-jangan kita sedang dalam kondisi terkutuk karena mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti kita ada di dalam jalur berkat. Kalau kita teruskan menjauh dari Tuhan, maka selanjutnya firman Tuhan berkata, kita kalau mengandalkan Tuhan itu seperti pohon tumbuh di aliran air. Pohonnya besar, ya, berbuah-buah. Tapi sebaliknya kalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu tumbuhnya seperti semak tumbuhan kecil di padang gurun. Itu akibatnya, tandanya kalau kita menjauh dari Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan tidak mengalami yang baik kalau orang yang ada dalam jalur yang kutuk karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi orang akan mengalami hal yang baik kalau dia diberkati. Maka nggak heran kita akan bisa kehilangan iman kita karena kita tidak mengalami hal-hal yang baik. Banyak aja masalah demi masalah, dan kita sampai kesimpulan, Tuhan ini ada nggak sih? Tuhan betul-betul mengasihi saya nggak sih? Dan seterusnya, intinya sampai kita bersimpulan kita tidak mengalami yang baik, itu ada di jalur kutuk. Tapi kita mengalami yang baik, walaupun sama mungkin problemnya, kita nggak bisa lepas dari problem, dari masalah, dari air mata, dari kesulitan. Tapi kita merasakan itu menjadi alat berkat, artinya kita ada di jalur berkat. Lalu selanjutnya firman Tuhan berkata, juga kalau kita ada di jalur kutuk, kita mengalami kekeringan. Kita melayani Tuhan,
di mimbar yang besar, di gereja yang besar, dengan bersama-sama orang besar, tapi nggak bisa dibohongin, di dalam nggak ada aliran air kehidupan yang mengalir. Jangan-jangan kita ada di jalur kutub. Saya pernah menghadapin itu, mengalamin itu. Kelihatannya saya melayanin, saya harus berkhotbah menyenangkan orang, saya harus berkhotbah supaya mendapat pujian, saya harus berkhotbah, orang harus bertepuk tangan. Itu menjadi bukan saya mengalir air kehidupan, itu kekeringan karena mengandalkan tepuk tangan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak di jalur berkat. Maka sebagai pengkhotbah saya mengerti kalau kita sekali lagi mengandalkan kekuatan kita, kok saya nggak berdoa, pelayanan masih jalan, kok saya tidak beriman, kok saya masih bisa buat orang tumpang tangan tumbang, kok saya tidak beriman, lagu-lagu saya masih bisa membuat orang nangis. Kita tertipu di situ, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Hati kita mengalami kekeringan. Dan akibat kekeringan ini terus, dan ini kalau diteruskan kekeringan ini, maka masuk state yang ke-6 berikutnya, mengalami kesepian. Dan gak heran sekali lagi orang-orang sekaliber Martin Samson, Joshua Harris, mungkin di saat-saat dia ingin menyatakan kehilangan imannya, kesepian begitu menguasai dirinya. Nama besar, teman besar, apapun karya besarnya, tidak bisa mengisi kekosongan, kekeringannya, tidak bisa menghapus rasa kesepiannya. Maka hari ini, lewat peristiwa dan kejadian ini, kalau hal-hal seperti ini, sekali lagi, jangan jadikan iman kita menjadi lemah. Kita justru semakin mau bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, kalau kita melihat pemimpin Kristen gagal, bukan kita tambah lemah, justru kita harus kuat. Karena Alkitab sudah mengajarkan memang tidak 100% banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan kita juga ingat warning buat kita, orang-orang yang melayani di mimbar gereja, jangan jadikan mimbar gereja menjadi arena mainan. Seperti di belakang saya ada mainan anak-anak. Kita harus melayani di mimbar gereja lebih serius, lebih sungguh, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.